Selamat siang Pak Gugu. Selamat siang Pak Subrata. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Gugu. Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya dari guru penggerak Pak ya, ada tugas ini mewawancarai kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana metode pengambilan keputusan para kepala sekolah ya Pak ya. Ya. Nah, ini yang saya pelajari ada tentang namanya dilema ITK dan rujukan moral Pak ya. Ya. Kalau rujukan moral itu bagaimana kepala sekolah itu memilih keputusan antara yang benar sama yang salah Pak ya. Kalau dilema ITK itu bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan dalam hal yang benar dan benar. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak ya, mengenai bagaimana pengalaman Bapak ya selama menjabat kepala sekolah mengambil keputusan Pak ya. Ya. Pak ya. Ini Pak yang pertama, pertanyaan pertama saya, selama ini ya Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi ataupun melihat kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun yang menunjukkan moral seperti saya ceritakan tadi Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Subrata pertanyaannya. Untuk identifikasi tentunya kita harus tahu masalahnya dulu, kasusnya dulu seperti apa. Kita harus mencari informasi dari masalah itu. Kita kumpulkan data-data, kita kumpulkan data-data, keterangan-keterangan. Itulah nanti dasar kita untuk bisa memutuskan. Oh ya, jadi intinya bukan data dulu ya Pak, jadi bisa identifikasi bagaimana apakah termasuk dilema etika ataupun juga moral Pak ya. Tapi berikut ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan metode pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana yang ada duanya yang benar-benar sama-sama benar Pak, sesuai ini benar juga, ini benar juga, gitu bagaimana Pak? Baik, metode yang saya lakukan tentunya di sini kita di sekolah ini kan merupakan komunitas ya, komunitas. Saya tentunya bukan tidak bisa, tetapi tidak efektif kalau saya harus memutuskan sendiri. Ya, saya harus diskusi juga bersama guru, wali kelas, dan wakil kepala sekolah, supaya keputusan itu bisa bermanfaat ke semua pihak. Oke, itu ya diskusi dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah dan semua pihak ya. Berikutnya Pak ya, prosedur ataupun langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, baik, untuk prosedurnya tentunya yang tadi seperti saya sampaikan di awal, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya seperti apa. Kita cari keterangan, kita minta keterangan kepada yang bersangkutan, dan kita tentunya diskusikan tadi dengan wali kelas, dengan guru-guru, dengan wakil kepala sekolah. Nah itu kita kolaborasi namanya, ya, kita kolaborasi untuk mengambil keputusan. Dirapatkan betul ya? Dirapatkan betul, didiskusikan. Oke Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berupa dilema etika yang antara benar dan salah, benar dan benar itu Pak? Ya, baik, sama seperti yang di awal tadi sebetulnya. Apapun masalah ya, itu efektif ketika kita diskusikan, ketika kita bermusyawarah kepada bersama teman-teman untuk memutuskan itu. Itu hal yang efektif sekali. Jadi itu kembali lagi ke musyawarah tadi ya. Ya, Jadi musyawarah tidak ambil keputusan sendiri ya. Jadi ide-ide dari teman-teman juga diambil juga ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah metode khusus atau tata cara ya ataupun jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga di tempat, atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk diselesaikan, atau bentuk seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Baik, tentunya keputusan tidak langsung saya ambil. Saya mencari data-data dulu, keterangan dulu. Nah disitulah nanti akan saya atur jadwal untuk saya meminta pendapat kepada guru-guru, wali kelas, dan wakil kepala sekolah. Nah itu yang saya lakukan. Iya.
Mungkin ada nggak kasus lain Pak, misalnya yang Bapak harus memutuskan saat itu juga misalnya Pak, ada nggak? Kasus yang kita harus memutuskan saat itu juga ada, tetapi kasus itu sebetulnya kan bisa kita diskusikan. Walaupun kita harus melakukan pada saat itu juga, tetapi pada hari itu juga kan kita bisa diskusikan kepada guru-guru, wakil kepala sekolah atau wali kelas, seperti itu. Tentunya kita Ya, diskusi dulu ya Pak ya. ya, walaupun saat itu juga kita putuskan. Oh iya. Yang kedua ya Pak ya. Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, baik. Yang mempermudah tentunya ketika kita diskusi dengan guru-guru, dengan wali kelas, dengan dengan wakil kepala sekolah, dan di situ juga kita libatkan komite sekolah ataupun orang tua. Di sinilah kita berkolaborasi untuk bisa memutuskan itu. Walaupun nantinya keputusan ada di saya, tapi ini hasil dari musyawarah. Oke, Pak. Jadi metode Bapak ya memang harus kolaborasi Pak ya. Iya, betul. Kemudian Pak ya terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan ya dari pembicaraan kita ini, kira-kira apakah refleksi ataupun pembelajaran yang dapat Bapak petik dari mengenai pengambilan keputusan masalah dilema etika ini Pak? Ya, baik. Hal ilmu dari dilema etika ini, sesulit apapun masalah, ketika masalah itu kita musyawarahkan, ketika masalah itu kita juga diskusikan pada teman-teman, kolaborasi, tentunya masalah itu akan kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, walaupun nanti misalnya Pak ada masa itu misalnya berat sih, maksudnya rugi bagi orang itu bagaimana Pak misalnya Pak? Ya, tentunya suatu keputusan pasti tidak bisa memuaskan, tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kalau itu kita sudah diskusikan, kita sampaikan dengan baik, musyawarah dengan baik, tentunya semua pihak akan memahami keputusan itu. Ya, saat diputuskan kemudian disampaikan dengan baik Iya, Pak. betul. Oke Pak, baiklah Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas ilmunya. Semoga apa yang saya bicarakan ataupun Bapak bisa jadi ilmu bagi saya Pak ya. Iya, sama-sama Pak Subrata. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat pagi Bu Binti. Selamat pagi Pak Brata. Mohon maaf menunggu waktunya Bu ya. Dengan senang hati. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah baik sehat. Bapak bagaimana? Baik ya? Bu, Pak Nadia. Ya. Ibu, maksud kedatangan saya ini Bu, minta tolong sama Ibu ya. Saya mau belajar juga Bu ya dari guru penggerak. Kebetulan saya ada tugas menggali informasi bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan Bu ya. Yang dari saya pelajari itu kepala sekolah itu mengambil keputusan itu ada dua metode ya, dua tipe. Ada yang namanya bujukan moral Bu ya. Bujukan moral itu berarti mengambil keputusan itu berlandaskan benar, suatu yang benar melawan ataupun berhadapan dengan suatu yang salah. Jadi mau pilih salah atau benar. Kemudian ada lagi namanya dilema etika Bu ya. Dilema etika itu kepala sekolah itu bagaimana mengambil keputusan antara benar dan benar. Misalnya seorang guru itu benar, seorang guru lagi benar, mereka berkonflik. Bagaimana kita mengambil keputusannya? Itu Bu yang saya pelajari Bu ya. Nah di sini saya mau mencari informasi bagaimana Ibu mengambil keputusan, apakah berupa dilema etika ataupun juga moral seperti itu Bu ya. Ya ini Bu ada beberapa pertanyaan Bu ya. Pertanyaan pertama nih Bu ya. Biasanya Ibu ya sebagai kepala sekolah Bu ya, sudah lama Ibu menjabat kepala sekolah Bu ya. Bagaimana Ibu mengidentifikasi ataupun mengetes suatu kasus yang Ibu hadapi, itu termasuk yang dilema etika tadi Bu ya, dilema etika yang benar lawan benar, ataukah termasuk bujukan moral Bu yang benar lawan salah Bu? Bagaimana Bu? Waduh, terima kasih ya. Ini suatu pertanyaan yang kasus ini sudah sering dihadapi ya oleh seorang kepala sekolah. Tapi baru tahu kalau keren namanya itu dilema etika dan rujukan moral.
dimana kalau saya identifikasi rujukan moral itu adalah situasi di mana kita dihadapkan dengan masalah benar dan salah ya, begitu tadi ya. Dan kalau dilema etika itu adalah situasi di mana kita dihadapkan dengan benar dan benar. Seperti itu. Harapannya, pertanyaannya tadi adalah bagaimana ibu mengidentifikasi masalah itu. Masuk ke dalam etika ataupun ujian moral. Iya, ya itu tadi yang saya sampaikan. Oh ternyata kalau ada sebuah kasus yang benar, ya? dua-dua pelakunya adalah benar maksudnya, tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu namanya dilema etika. Tetapi kalau yang satunya salah, satunya benar, benar vs salah, itu namanya rujukan moral. Saya justru baru tahu dari Anda. Jadi saya bisa mengidentifikasikan, oh masalah yang saya selesaikan kemarin ternyata itu namanya rujukan moral. Oh yang lalu itu masalahnya dilema etika. Keren ya? Iya. Lanjut. Apa yang ditanyakan? Lalu pertanyaan kedua Ibu ya, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dalam hal kasus yang berupa dilema etika ini Bu? Tentunya sebagai pimpinan saya akan mengidentifikasi dulu masalahnya. Masalah yang dihadapi ini itu tergolong dilema etika atau rujukan moral, itu dulu. Oke, jadi pertanyaan berikutnya Ibu ya, berhubung dengan pertanyaan kedua tadi. Jadi langkah-langkah Ibu atau prosedurnya bagaimana dalam mengambil keputusan tadi? Baik, setelah saya dapat mengidentifikasikan masalahnya, saya tentunya akan mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal ini. Seringkali saya melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta, kemudian saya akan melakukan pengujian benar atau salah dengan melaksanakan 3 prinsip resolusi. Mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi selanjutnya, saya akan akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Itu langkahnya Bu ya? Iya. Jadi selama Ibu mengambil keputusan itu keputusan itu Ibu ya, biasanya metode apa yang paling efektif bagi Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Baik, metode yang paling efektif setelah saya mengidentifikasikan masalah adalah pasti kita mengacu kepada aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang berlaku, dan tentunya dengan melibatkan warga sekolah, melibatkan manajemen dan orang-orang yang memang bisa kita mintakan untuk mencari solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berarti dari berbagai pihak ya Ibu? Iya, tentunya seperti itu. Kolaborasi itu ya? Iya, kolaborasi. Bersinergi juga dengan orang-orang yang memang kita pandang bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan solusi yang ada. Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu, tantangan apa Bu yang biasanya Ibu alami dalam pengambilan keputusan? Baik, dalam pengambilan keputusan menyelesaikan masalah pasti banyak ya tantangannya ya Pak, karena tidak semua keputusan bisa diterima oleh orang-orang yang menerima keputusan atau kebijakan yang saya berikan. Tuh. Oh, jadi intinya tidak bisa memuaskan. Tidak bisa memuaskan semua pihak tentunya. Ini yang paling efektif ya. Itu tantangannya. Pertanyaan berikutnya Bu ya, yang ke-6 ini, Ibu apakah punya waktu khusus untuk menyelesaikan kasus? Apakah kasus itu harus diselesaikan saat itu juga saat ada kasusnya? Ataukah kasus itu Ibu tangguhkan dulu Bu waktunya, Ibu perlu butuh waktu seperti itu Bu? Ya, baik, tentunya tergantung kepada permasalahan yang dihadapi ya. Kalau memang kita
tidak perlu waktu berpanjang-panjang, tidak perlu observasi dan sebagainya. Ya kepengennya setiap masalah harus selesai saat itu juga, kita selesaikan masalah tanpa masalah. Tapi bila mana diperlukan waktu yang panjang untuk mengobservasi dan semuanya mengumpulkan data-data untuk bisa memberikan kebijakan yang sebijak-bijaknya, ya kalau memang butuh waktu pasti kita berikan waktu, tidak langsung diselesaikan kalau memang kita butuh waktu seperti itu sesuai dengan yang kebutuhan yang ada. Jadi bisa tergantung ya. Bisa tergantung masalah. Juga ibu harus putuskan Ya. ataupun harus ditanggung dulu ataupun cari dulu fakta-faktanya ya. Kepengennya sih setiap masalah jangan dibawa tidur ya, Iya. bisa langsung selesai. Tapi Sesegera kan mungkin, tidak, Bu, ya. ya tidak semua masalah bisa kita buat seperti itu Oh. dalam mengambil kebijakan. Ya, yang berikutnya Bu ya, luar biasa Bu ya. Adakah orang-orang yang biasanya membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus dan mudah saya jawab. Tentunya pasti banyak orang-orang di sekitar saya, utamanya adalah tim kita, manajemen kita, warga sekolah, senior dan sebagainya, yang bisa kita mintakan pendapat, rembukan, berkoordinasi, bersinergi untuk mencari solusi seperti itu. Semua pihak ya, Bu ya? Semua pihak, Ya. banyak pihak. Saya tanyakan Yang paling supaya penting apakah- adalah kita mau terbuka dan Iya. mau menerima masukan-masukan, tidak boleh ego dari semua Iya. pihak-pihak yang kita pandang tadi bisa menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah. Oh, tidak sepihak Bu ya? Tidak sepihak. Luar biasa Bu ya. Yang sangat banyak yang dapat yang ilmu saya pelajari ini Bu ya. Jadi tidak boleh saya tahu ini kalau suatu keputusan langsung itu ya, rupanya harus ya seperti itu ya. Biar kerja lebih Iya. efektif Bu ya. Iya. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu ya, luar biasa Bu, hasil yang saya dapatkan dari Ibu Bu ya. Nah, apakah ada sesuatu hal yang baru Bu dari penelitian kita ini Bu? Apakah ada refleksi tertentu dari Ibu? Baik, banyak. Ini memang hebat ya, Pak ya, guru-guru penggerak ini. Iya. Harapannya adalah dia menjadi Pemimpin. pemimpin dalam pembelajaran ya, terus melancarkan apa-apa yang memang pemerintah programkan. Oh, iya. Banyak sekali yang saya dapatkan, di antaranya hari ini permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, saya sebelumnya tidak tahu bahwa itu namanya dilema etika, itu namanya bujukan moral. Iya. Saya tidak tahu itu, padahal itu sering saya hadapi, saya selesaikan dan saya carikan solusinya. Tapi dengan guru penggerak saya dapat itu. Itu pengalaman yang pertama. Jadi sebenarnya Ibu sebagai profesor udah lebih dulu menyelesaikan kasus seperti ini Bu. Iya, kasus-kasus, tapi tidak tahu namanya. Iya, itu namanya ya. Iya. Oke Bu, mungkin itu aja pertanyaan yang saya butuhkan Bu ya. Terima kasih Bu ya telah menjawab pertanyaan saya. Semoga ilmu apa yang dijawab bisa membantu saya membangun saya menjadi lebih baik lagi. Sama-sama. Ibu juga sudah semoga lebih sukses lagi Bu ya. Amin, ya, Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Selamat pagi.